Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ainun Najib, dan jamaah Fajar Imani sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Ketiga, saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengajian inti dengan tema Ibadur Rahman, hamba Allah yang welas asih. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yakni pengajian inti dengan tema Ibadur Rahman, hamba Allah yang welas asih. Kepada Ustadz Muhammad Ainun Najib dipersilahkan. Makasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, bapak ibu hadirin yang terhormat, jamaah pengajian Fajar Imani. Syukur alhamdulillah di hari ini tanggal 30 Oktober 2022 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, sekaligus nikmat kesempatan untuk menghadiri ngaji bersama ini. Mudah-mudahan ngaji pada pagi hari ini
membawa manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun ketika kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, tema ngaji kali ini berjudul Menjadi Ibadur Rahman, hamba Allah yang welas asih. Mengapa tema ini yang kita kaji pada pagi hari ini? Karena banyak dalam aspek kehidupan kita itu penuh dengan kekasaran dan kekerasan, Pak. Meskipun yang melakukan itu sedikit manusia atau sedikit orang, tetapi sangat kelihatan bahwa betapa kita itu punya jiwa kasar dan keras. Kita perhatikan, Pak, beberapa aspek kehidupan kita. Dalam politik, Pak, sampai hari ini ada istilah kadrun sama kampret, cebong gitu, cebong. Ya. Kalau mendukung si A dianggap seperti kadrun, kadal gurun, Pak. Ya. Itu istilah yang kasar, Pak. Manusia kok diatur kadal itu loh. Begitu pula bagi pendukung yang lain, cebong, Pak. Cebong. Aspek keluarga pun demikian, Pak. Kita lihat kemarin ada artis, Pak, bukan membanting tulang, tetapi membanting tulang istrinya. Istrinya dibanting-banting, Pak, seperti sasak hidup. Na'udzubillah min dzalik. Di bidang pendidikan juga demikian, Pak. Ada di antara kita, na'udzubillah min dzalik, guru yang melakukan tindak kekerasan, bahkan melakukan pelecehan seksual. Kemarin di Batang guru agama, naudzubillah min dzalik, yang bernama Agus Mulyadi melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa siswanya, naudzubillah min dzalik. Anak-anak kita yang sedang sekolah seringkali tawuran, Pak. Tawuran. Atau bullying, perundungan, baik berupa kata-kata kasar maupun yang lainnya. Dalam bidang agama kita lihat, Pak, Ahmad Dahlan itu dulu dikafirkan oleh orang. Kafir coklat, Pak. Kafir coklat. Diwahabi-wahabikan sejak tahun 1920-an. Muhammadiyah dianggap Wahabi, dianggap condong kepada Wahabi, padahal sesama orang Islam dikafirkan, Pak. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi, dianggap sebagai Wahabi. Ini kan sesuatu yang sangat kasar, Pak, yang keras. Dari mana hal itu bisa tumbuh? Mengapa manusia yang lemah lembut kayak jenengan-jenengan itu ada juga manusia yang kasar dan keras? Tidak welas asih kepada orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, kita itu punya potensi 4. Satu, potensi yang pertama adalah seperti binatang ternak. Bahasanya adalah bahimiyah. Kita itu punya potensi menjadi bahimiyah. Dalam kitab Imam Al-Ghazali namanya Ihya Ulumuddin. Jadi manusia kita ini punya potensi seperti binatang ternak. Apa itu? Suka makan, tidur lama, ya. Kalau unta makannya bau banyak, ya. Kuat makan sama kuat lapar. Hubungan seks, rakus juga.
Kata orang Jawa, bal gedibal, gedene sak bantal diuntal. Ya. Kita itu punya potensi itu, makan segala-galanya, persis seperti binatang ternak. Potensi yang kedua, kita itu punya potensi yang disebut dengan sibaiyah, binatang buas. Ada teman dipukul, dibunuh. Atau seorang filosof filosof politik namanya Thomas Hobbes itu homo homini lupus. Kita itu manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Dicatok. Hati-hati, barangkali kita akrab dengan manusia yang persis seperti halnya binatang buas ini. Dicaplok kita, homo homini lupus. Terutama dalam politik, Pak. Dunia yang paling kasar, dunia yang paling kotor itu. Karena itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang welas asih harus terjun di dalam politik kita, Pak. Politik kita. Apalagi Muhammadiyah, Pak. Pecah lagi kan ya. Ada PAN, ada Partai Umat dan yang lain-lain. Semakin kecil kekuatan politik kita. Semakin kecil. Ada pelita tapi tidak lolos administrasi. Jadi kita itu punya potensi menjadi serigala bagi orang lain, dicaplok, kau wasar omongannya dan yang lain-lain. Bahkan membunuh. Hanya gara-gara sepele kadang-kadang, hutang piutang yang nilainya tidak sebegitu besar. Ucapan-ucapan yang kadangkala dianggap menyakitkan dan yang lain-lain. Homo homini lupus. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, kita itu punya potensi menjadi syaitoniyah, setan. Setan itu apa? Setan itu berasal dari kata satona. Satona itu artinya jauh dari kebenaran, ba'uda anil khair. Berbeda dengan iblis, disebut iblis karena dia iblisun, artinya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Disebut dengan setan karena dia jauh dari kebenaran. Hasud, iri hati, bahkan setan itu zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu potensi kita yang bisa menjadi setan itu kita manusia punya kemampuan untuk merekayasa sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Punya kemampuan merekayasa sesuatu yang buruk, zayyana, dihiasi dengan sesuatu yang baik. Rekayasa kasus, Pak. Yang terakhir, kita itu punya potensi yang disebut dengan rububiyah. Inilah potensi di dalam diri kita, ketuhanan. Ketuhanan. Rabbun itu artinya pemilik. Kalau ibu rumah tangga bahasa Arabnya adalah Rabbatul Bait. Rabbun itu al-malik, pemilik. Yang kedua, Rabbun itu maknanya tarbiyah, pendidikan. Jadi meskipun jenengan bukan seorang pendidik, tetapi punya potensi untuk mendidik. Paling tidak mendidik kebaikan bagi diri sendiri maupun keluarga. Bagaimana potensi rububiyah ini bisa didapatkan? Sebagaimana ngaji beberapa bulan yang lalu tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, ada 3. Takhalli, tahalli, sama tajalli. Takhalli itu berarti menghilangkan sesuatu yang buruk dari diri kita, berupa potensi seperti binatang ternak,
potensi seperti binatang buas, potensi setan, kemudian tahalli, kita hiasi diri kita dengan potensi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah tajalli, kita menampakkan di mana-mana ketika kita berada, kita sadar, punya kesadaran bahwa Allah itu melihat apa-apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah Fajar Imani yang terhormat, di dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, potensi rububiyah yang kita miliki itu bisa kita lakukan dengan cara takhallaku bi akhlaqillah, berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses tazkiyatun nafas kita, sehingga potensi rububiyah yang ada di dalam diri kita menghilangkan 3 potensi kejahatan yang ada di dalam diri kita itu pula. Dalam konteks inilah manusia, hadirin yang terhormat, menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang welas asih. Jasadnya jasad manusia, jasadnya jasad seperti tubuhnya tubuh manusia, tetapi akhlaknya mencerminkan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna. Inilah ibadur rahman, hamba Allah yang welas asih. Kedudukannya sangat tinggi luar biasa, makomnya sangat mulia, tidak terhingga. Karena tubuhnya manusia tetapi punya akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak sebagaimana akhlaknya manusia. Ibadur Rahman itu terdiri dari 2 lafadz. Yang pertama adalah ibadun, yang kedua adalah ar-Rahmanu. Apa itu ibad? Hamba itu apa? Hamba sahaya itu apa? Dalam kamus ibadun itu lafadz jamak dari kata abdun. Abdun itu berasal dari kata abada ya'budu, yang artinya menyembah dan taat. Jadi seorang yang menyembah kepada Allah, yang taat kepada Allah, itu disebut dengan abdun. Jamaknya adalah ibadun. Di dalam Al-Quran, lafadz abdun itu disebutkan oleh Allah sebanyak 28 kali. Menawi jenengan maos Al-Quran juz 1 sampai juz 30, lafadz abdunnya hanya 28 kali. Selain untuk bermakna hamba atau budak, hambanya Allah atau budak, lafadz abdun itu kadangkala digunakan untuk menyebut para nabi yang mulia. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asra bi abdihi, Allah mengisrakan dengan hambanya. Siapa itu hambanya Allah? Tentu yang Isra Mi'raj itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam
yang oleh saudara-saudara kita orang Nasrani dianggap sebagai Tuhan, itu pun disebut oleh Allah abdan lillah. La yastankifal masyihu ayyakuna abdan lillah. Nabi Isa itu tidak pernah menjadi Tuhan, dia tetap sebagai hambanya Allah. Hambanya Allah. Padahal Nabi Isa oleh orang Nasrani dianggap sebagai salah satu unsur Tuhan dari 3 unsur, yaitu unsur Allah sama unsur Ruh Kudus. Sehingga orang Nasrani punya keyakinan satu yang tiga, tiga yang satu. Jadi Nabi Isa itu disebut oleh Allah sebagai abdan lillah, hambanya Allah. Berarti persis sebagaimana kita ini. Tidak ada manusia yang menjadi manusia yang seperti Tuhan atau yang menjadi Tuhan, tidak ada. Semua manusia adalah abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu lafadz ibadun, bentuk jamak dari lafadz abdun, itu disebut oleh Allah sebanyak 99 kali. Persis Asmaul Husna. Persis. Menurut Quraisy Shihab, lafadz ibadun ini adalah menunjukkan seorang hamba yang taat kepada Allah, atau seorang hamba yang bergelimpangan dengan dosa tetapi ia menyadari dosa yang telah ia lakukan. Itu ibadun. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Alhamdulillah ditambahi Pak Tauhid biidznillah. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada hamba-hamba Allah. Ada di antara manusia atau hamba Allah itu yang zalimun linafsi, ya Pak, yang mendolimi kepada dirinya sendiri. Ada pula manusia atau hamba Allah itu yang muktasid, yang tengah-tengah. Sholat wajib saja, sunnahnya nggak usah. Puasa Ramadan saja, puasa sunnahnya nggak bisa. Zakatnya yang wajib saja, yang infak yang sunnah tidak ada. Itu muktasid, tengah-tengah. Ada yang sabiqun bil khairat biidznillah. Ada pula hamba Allah yang diberi Al-Quran itu, yang faham kepada Al-Quran itu sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apakah menjadi hamba Allah itu bukan merendahkan kita? Dalam psikologi agama Bapak Ibu hadirin, menjadi kawula, ngawula, menjadi budak, menjadi hamba sahaya itu merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abduh. Kalau kita cinta kepada sesuatu, itu berarti kita menjadi budaknya sesuatu yang kita cintai. Budaknya sesuatu yang kita cintai. Yang suka glowing, ya, maka dia akan membudakkan sesuatu yang berupa skincare dan yang lain-lain itu. Menjadi budaknya itu. Yang suka beribadah kepada Allah, maka dia menjadi budaknya Allah, abdullah.
Yang suka kekuasaan maka dia menjadi budaknya kekuasaan. Suka kegantengan maka dia menjadi budaknya kegantengan. Jadi kita itu akan menganggap sesuatu yang sangat agung atau bernilai itu akan kita agungkan. Bahkan orang ateis sekalipun itu dia akan mengagungkan sesuatu yang dia anggap sebagai sesuatu yang sangat besar. Contoh Pak, Korea Utara itu adalah negara ateis. Sampai hari ini, setiap pagi hari pada hari-hari tertentu, orang Korea Utara itu akan menghormat kepada pendiri dari Korea Utara sambil hormat. Karena betapa mereka mengagungkan pemimpin mereka. Dalam psikologi agama, manusia itu disebut dengan homo religius, manusia yang bertuhan. Karena kita punya potensi untuk mengagungkan kepada sesuatu, dan bagi orang Islam yang harus kita agungkan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi inilah kita akan menjadi abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi hamba itu bukan ngawulo, itu bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang terhina. Justru kita punya potensi itu, dan kalau kita potensi itu kita gerakkan kepada sesuatu yang baik, maka betapa kemudian kita akan mencapai kedudukan sebagai abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Ar-Rahman, ibadur Rahman. Apa maknanya Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu akar katanya dari kata rohama yarhamu. Artinya kelemah lembutan, kasih sayang, serta kehalusan. Ikut wazan atau timbangan fa'lanu, artinya kesempurnaan atau kesementaraan. Beberapa ulama tafsir berpendapat lafadz Ar-Rahman itu sama dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim itu disebut sebanyak suratnya Al-Quran. Hanya ada satu surat yang tidak ada bismillahnya, yaitu surat At-Taubah. Ketika Ali radhiyallahu an ditanya kenapa di dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah itu tidak ada bismillahnya, Ali menjawab, surat ini berkaitan dengan perang. Berkaitan dengan perang. Jenengan kalau menyembelih binatang kurban cukup baca bismillah. Tidak perlu Ar-Rahmanir-Rahim, bismillah. Goloknya sangat itu lalu bismillah. Jadi Ali radhiyallahu an ditanya kenapa di dalam surat At-Taubah tidak ada bismillah, karena surat ini Al-Qital, perang. Loh, kalau demikian di mana yang lain? Di dalam surat An-Naml disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Itu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Ada lafadz bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Oleh anak-anak pondok, ayat tersebut dijadikan jampi-jampi mahabbah. Kadang-kadang ada santri yang suka kepada si A,
Si A kok nggak mau cintanya, ya dibacakan itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni titik-titik si A ya, muslimin ya, datanglah kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri, pasrah gitu. Ya itu ya. Itu jampi-jampi atau mahabbahnya anak pondok. Selain juga di dalam surat Yusuf itu ada jampi-jampinya anak pondok. Inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasamsu ra'aituhum li sajidin. Tapi saya nggak ngajarin itu Pak, nggih, ngapunten nggih. Apalagi istri saya bukan anak pondok ya, bukan anak pondok nggih. Di Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya persis sebagaimana di dalam Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada yang berpendapat kata Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda. Kalau Rahman itu curahan dan rahmat Allah. Allah itu memiliki 100 rahmat, yang satunya rahmat kasih sayangnya itu diberikan oleh Allah di dunia ini, 99-nya disimpan oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Coba satu saja, Masya Allah, kita sudah lihat itu. Kayak tidak ada burung yang kelaparan. Satu saja matahari pasti Allah. Tidak peduli apakah itu orang doablek, orang nakal, orang kafir, orang mukmin, semuanya dapat rahmat Allah. Itu curahan rahmat Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa Ar-Rahim itu adalah zat Allah yang maha welas asih. Pendapat yang ketiga berkata bahwa Rahman itu berkaitan dengan rahmat Allah di dunia ini. Kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah yang berkhusus ketika kelak di hari kiamat. Itu pendapat tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3 pendapat itulah yang terakhir banyak dipegang oleh ulama ahli tafsir. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, lalu siapakah yang disebut dengan ibadur Rahman itu? Ibadur Rahman itu disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Yang tadi sudah saya baca beberapa ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sya'at mustaqarra wa muqamah ila akhirih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sifat ibadur Rahman yang disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan tadi bisa kita garis bawahi bahwa ibadur Rahman itu punya 8 karakter atau sifat. 1. Ibadur Rahman itu kalau berinteraksi dengan manusia, ia lemah lembut, tidak menggunakan kekerasan, tidak kasar, tapi tanpa kehilangan prinsip. Yang kedua, sifat ibadur Rahman ini senantiasa sujud kepada Allah di malam harinya. Bisa dengan cara tahajud
atau sholat witir, atau mengerjakan 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang ketiga, ibadur rahman itu takut betul dengan neraka. Sampai-sampai setiap saat dia berdoa kepada Allah agar neraka dipalingkan dari dia. Yang keempat, sifat ibadur rahman itu mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, tidak sedikit dan juga tidak pula berlebih-lebihan. Yang kelima, sifat ibadur rahman itu tidak mensekutukan Allah dan tidak berbuat zalim kepada manusia yang lain atau membunuh manusia yang lain. Yang keenam, sifat ibadur rahman itu menjaga kehormatan dengan cara tidak bersumpah palsu serta tidak menanggapi perkataan atau perbuatan yang tidak wajar. Yang ketujuh, sifat ibadur rahman itu kalau ayat Al-Quran dibacakan tidak tuli dan tidak buta. Yang kedelapan, sifat ibadur rahman itu menaruh perhatian terhadap keluarga, istri dan anak, agar keluarga dan anak itu menjadi qurrata a'yunin. 8 sifat inilah Pak, sifat ibadur rahman komplit. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik, interaksi dengan Allah baik, interaksi sosial juga baik. Dari 8 sifat itu hadirin yang terhormat, saya hanya akan menguraikan 1 sifat saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu hamba Allah yang welas asih itu yamsuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di atas bumi itu lemah lembut, tidak sombong. Nabi itu kalau berjalan itu masya Allah, tegaknya luar biasa, tidak membusungkan dada dan sangat optimis, tidak seperti orang sakit mengki-mengki gitu ya. Itu Nabi. Umar pernah melihat ada sahabat yang lain itu berjalan seperti orang sakit, sampai marah-marah itu. Orang Islam itu kalau berjalan lemah lembut, tegak, tidak sombong pula. Itu yamsuna 'alal ardi hauna. Ada pula di dalam tafsir Quraisy Shihab itu ibadur rahman itu yamsuna 'alal ardi hauna itu bermakna seorang hamba kita itu kalau naik kendaraan itu taati Pak peraturan lalu lintas Pak. Tidak gaspol rempol sehingga membahayakan yang lain, Pak. Indonesia itu naudzubillah min dzalik. Ya. Jalan itu seperti tempat pembantaian, Pak. Betapa banyak orang yang mati gara-gara cara berkendaraan kita yang ugal-ugalan itu. Dan menurut Quraisy Shihab, ibadur rahman itu kalau berkendaraan mentaati lampu lalu lintas. Waktunya merah ya berhenti, waktunya hijau jalan. Tidak, kita itu tit ya, masya Allah ya. Kalau di tengah jalan di lampu merah, lampu merahnya baru hijau sebentar, tidak tit gitu ya. Itu tidak hauna Pak itu, tidak hauna itu. Gerusa-gerusu itu Pak. Bukan ibadur rahman itu kata Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah itu. Bahkan ada yang bilang yamsuna fil ardi hauna itu adalah interaksi kita dengan orang lain. Itu penuh dengan kelembutan. Pak.
Seorang ibadur rahman itu ya tawadhu, rendah hati dan yang lain-lain. Tidak menyombongkan diri. Karena tidak ada Pak yang bisa kita sombongkan di hidup ini, tidak ada Pak. Apa? Jenengan nggak ada sepeda motor, masuk sombong sepeda motor pun. Kedudukan ya suatu saat itu akan hilang. Jadi presiden ya maksimal 10 tahun atau 2 periode. Bahkan kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu bukan buat menyombongkan diri kita. Sekaligus bukan buat kemudian menganggap orang lain sebagai orang yang buruk atau orang yang jahat ndablek. Oh, wong iku maklum koyok setan. Oh, wong iku koyok singa gitu. Itu tidak. Ibnu Athaillah seorang ahli tasawuf itu bilang maksiatun awrasat dillan waftikaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu yang bisa memunculkan sifat merasa rendah hati dan butuh kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan kepada Allah tetapi disertai dengan rasa sombong. Kalau ibadur rahman tidak seperti itu. Biarlah urusan ibadahnya menjadi rahasia antara dia dengan Allah. Tidak perlu disombongkan atau dibangga-banggakan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu kalau diajak ngomong orang yang awam atau orang yang kehilangan kontrol dirinya, dia bilang qalu salama. Qalu salama. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah bilang orang yang melakukan dosa sekalipun harus dipandang dengan pandangan penuh kasih sayang. Wah, repot ini Pak nanti. Ibadur rahman itu seperti itu. Kita akan contohkan nanti pada beberapa kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Oke. Nabi Muhammad itu pernah punya seorang pembantu khodim namanya Abdullah ibnu Umar. Selama dia bantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lu nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah teriak-teriak. Bahkan sekalipun di pasar tuh nggak pernah teriak. Nabi Muhammad itu kalau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal. Itu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, coba sampai sininya berdarah kan? Di Qarnul Manazil ditawani oleh malaikat, diblekan bagaimana kalau gunung itu diblekan kepada orang-orang Taif. Apa jawab Nabi? Didoakan oleh Nabi, Pak. Coba didoakan oleh Nabi. Dimaafkan oleh Nabi, innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Apalagi ya? Orang Yahudi datang kepada Nabi, lah kok tiba-tiba assalamualaikum, racun, mati ngono. Dijawab oleh Aisyah, Pak, assalamualaikum wa laknatullahi alaikum. Racun mati yo, laknat Allah kepada kamu.
Nabi Muhammad kemudian bilang kepada Aisyah, enggak perlu Aisyah. Dijawab apa? Cukup jawab waalaikum. Waalaikum ya Allah. Didongakno orang Yahudi mati, dikata-katai mati oleh orang Yahudi, dijawab cukup Aisyah, dijawab waalaikum. Tidak perlu ditambahi asamu, racun, ya. Laknatullah tidak perlu. Itu Nabi Muhammad, ibadur rahman yang sejati. Sehingga betul di dalam beberapa syair Nabi Muhammad itu seperti yakut, Pak, mutiara, Pak. Dan kita itu seperti batu. Yakut, kita seperti hajarun, kita seperti hajarun. Nabi. Ketemu Fatimah, ya Allah dicium, Pak, dicium Nabi itu. Masa saking welas asihnya Fatimah. Bahkan ketika cucunya Ali yang bernama Hasan dan Husain itu dolanan ketika Nabi Muhammad sedang sholat, sujudnya dilamakan, Pak. Karena kedua cucunya sedang di atas punggungnya. Itu Nabi, Mas. Welas asihnya luar biasa. Welas asihnya luar biasa. Ada sahabat yang tidak punya makan, dicarikan sahabat siapa yang punya kelebihan itu kan. Sampai-sampai ada sahabat yang punya makanan, hanya punya makanan sedikit di malam hari, kemudian lampunya dimatikan demi menjamu tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan saat itu Nabi tidak punya makanan sedikit pun. Istrinya tidak masak, marah Nabi. Enggak, Pak, Nabi malah niat puasa. Apakah ada sesuatu yang dimasak? Aisyah tidak. Niat puasa. Puasa sunnah. Karena puasa yang hal-hal ibadah yang berkaitan dengan sunnah itu, Pak, lebih luas daripada ibadah yang berkaitan dengan sesuatu yang wajib. An-naflu awsa'u minal fardi. Kaidah fikihnya, sesuatu yang berkaitan dengan sunnah itu lebih luas daripada sesuatu yang berkaitan dengan wajib. Kalau kita puasa Ramadan, maka sebelum terbitnya fajar harus sudah punya niat. Tetapi kalau sunnah niatnya boleh sesudah terbitnya fajar. Kalau jenengan sholat fardu harus berdiri, wajib itu, termasuk rukun itu. Tetapi kalau sholat sunnah, jenengan boleh sambil duduk. Tapi jangan dipraktekkan, Pak, nanti bingung ya. Kok sholatnya sikile gak lapo-lapo, kok sholatnya lenggah toh, ya, gitu. Tapi secara hukum fikih boleh semacam itu. Sesuatu yang sunnah itu lebih luas daripada sesuatu yang wajib. Lalu bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba dengan istrinya, salah satu Aisyah itu, yang dipanggil oleh Nabi ya Humairah. Coba panggilannya yang menyenangkan, Pak. Nuwun sewu bapak-bapak, kalau jenengan manggil garwa jenengan pripun, Pak? Wahai sayang, apa cantik, apa yang lainnya, apa gembrot, ya. Nabi Muhammad manggil istrinya itu ya Humairah, Pak. Coba. Itu kan membuat orang itu apa ya? Ya merasa diajeni gitu ya, merasa dihargai, ya Allah. Apalagi ibu-ibu, Pak, kalau jenengan Bu, sampean hari ini kok cantik, Bu, masya Allah itu. Gede itu, Pak, ya. Ya, kepalanya besar itu sampai melayang-melayang itu ya gitu. Gitu. Bu, masakannya kok enak, Bu, ya. Masya Allah itu ya. Ini loh kita ini. Bagi bapak-bapak nggih yang sudah menikah nggih, ya bisa dipraktekkan ya. Bu, masakannya kok enak, Bu, ngono ya. Dan yang lain-lain. Gak enak ngomong enak, ya bisa. Gak enak ya, gak enak. Jadi gitu, nggih dibilangin aja nggih. Nah, pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad itu
kemalaman pulang ke rumah. Lah kok kemudian rumahnya sudah ditutup, ya Pak, dikancing sama Aisyah, belum ada WA Pak atau handphone dan yang lain-lain, sehingga tidak diberitahu jam Aisyah ngono. Saya terlambat ya kirim WA nggak nonton, Facebook ya dari nonton Pak. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidur di depan pintu itu. Bangun-bangun di pagi hari, Nabi Muhammad kemudian dibangunkan oleh Aisyah. Aisyah bilang, wahai Nabi, mengapa jenengan kok tidak membangunkan saya? Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, saya tidak mau mengganggu tidur istri. Istri tidur saja tidak mau diganggu. Makanya saya hebat ngacungi jempol kepada bapak-bapak yang punya anak kecil. Biasanya kan malam-malam hari anak kecil itu bangun, dan yang cak-cek itu biasanya adalah istri atau ibunya. Saya acungi jempol kalau yang cak-cek atau yang satsetnya itu adalah bapaknya, sehingga tinggal memberikan kepada ibunya. Ini tentu adalah ibadur rahman. Interaksinya dengan Allah baik, interaksi dengan sesama juga baik. Dari mana agar kita menjadi ibadur rahman? Tentu kita harus satu uswah hasanah, kita harus itu. Jadikan uswah hasanah kita sebagai sesuatu yang sangat bagus. Jangan uswah hasanah yang tidak bagus. Kita itu sering pingin niru orang-orang yang tidak baik itu. Jadikan Nabi sebagai uswah hasanah kita. Termasuk juga proses pendidikan di madrasah, di sekolah, di keluarga, dan yang lain-lain. Prosesnya sangat lama ini. Ibadur Rahman bertahap, tobakon an tobak, setapak demi setapak. Tapi tentu saja ini bukan sesuatu yang mustahil. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu, kalaupun ada orang yang melakukan dosa itu, kasih sayangnya juga luar biasa. Coba, dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan, Pak, ada orang Badui, wong Doweso, datang ke Masjid Nabawi. Lah kok nguyuh, curi. Para sahabat ngapain, Pak? Pengen ngampung itu. Mungkin kita juga seperti itu. Wah, gampang aja. Penghinaan ini, penistaan agama ini. Penistaan agama. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Wahai sahabat, jangan seperti itu. Biarkan dia selesai kencing, habis itu kamu siram dengan 1 ember air. Coba. Ada orang yang yang dikenai takzir, hukuman oleh Nabi karena melakukan penghina, kalau yang melakukan pencurian atau zina lah. Dalam riwayat itu zina. Nabi Muhammad bilang kepada sahabat, jangan menolong setan. Kenapa? Kalau kita terhadap orang yang melakukan dosa itu, anak setan, anak begenggek, tidak boleh itu, Pak. Hukumlah sesuai hukum yang berlaku, tanpa harus ada kata-kata kasar. Kata-kata kasar yang kita ucapkan itu, kita itu kata Nabi seperti halnya kita nolong setan. Setan akan menari-nari, Pak. Menari-nari, oke. Anake begenggek, anake setan ngono. Nauzubillah min dzalik. Itu Nabi, Pak. Nabi tidak pernah mengatakan demikian itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita digolongkan oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang welas asih, yang interaksi dengan orang lain baik, interaksi dengan Allah juga baik. Sekian, insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau saya tidak bisa ataupun perlu jawaban, mudah-mudahan di lain kesempatan atau via yang lain. Terima kasih. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi jamaah Fajar Imani sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Yang dia tanyakan ketika Nabi oleh Allah diamankan, lalu juga diungkapkan kebenaran ya, betul ya. Nah, ketika dikatakan dan ditanya, apakah wajah yang simpan Nabi Musa kembali wajah tidak terjadi? Adanya pertanyaan itu, sebagaimana seorang pendeta yang menyobek sebagian Injil yang menerangkan bahwa akan hadirnya Nabi Muhammad. Nuwun sewu buatan kepiran. Langsung intinya mawon. Intinya saja. Intinya saja gimana? Ya. Intinya bagi umat Nasrani yang disalib sekarang adalah Nabi Isa, padahal yang disalib adalah Yudas, murid Nabi Isa yang berkhianat. Yang saya tanyakan, ketika Nabi Isa akan dibunuh oleh Allah diamankan, lalu Yudas diserupakan wajah Nabi Isa. Nah, ketika dibunuh atau disalib, apakah wajah yang serupa Nabi Isa kembali wajah Yudas kembali? Adakah keterangan itu, Ustaz? Sebagaimana seorang pendeta yang menyobek yang sebagian Injil yang menerangkan bahwa akan kehadiran adanya Nabi Muhammad. Ya, yang saya tanyakan ya cara menjadikan anak generasi yang ibadur rahman itu strateginya apa? Kan jelas ayatnya ya. Ciri-ciri ibadur rahman. Nah, kita perlu mencetak kiat-kiat apa yang konsep Islam untuk menjadikan ibadur rahman. Itu saja Pak Najib. Terima kasih Pak. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Soal salib, Pak. Jadi dalam iktikad kita, keyakinan kita, Nabi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Bal rafa'ahu wah, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah dan dimatikan oleh Allah di langit. Itu dalam iktikad kita. Dalam keyakinan saudara-saudara kita Nasrani itu ya yang disalib adalah Nabi Isa alaihi salam atau kita sebut sebagai Yesus Kristus. Oke. Hanya saja Pak,
ketika Yudas Iskariot disalib oleh orang-orang Romawi, ia mengucapkan satu kalimat, Elhi Elhi lama sabaqtani, Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau tidak menyelamatkan aku? Elhi Elhi lama sabaqtani, Tuhanku Tuhanku, kenapa engkau tidak menyelamatkan aku? Apa artinya ini, Pak? Artinya bahwa yang disalib itu bukan Tuhan. Elhi Elhi berarti ada Tuhan, ada Tuhan. Elhi Elhi lama sabaqtani, ya Tuhanku Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau tidak menyelamatkan aku dari tentara Romawi. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, memang persoalan akidah ini harus betul-betul kita pahami. Apakah orang Kristen tidak tahu itu? Insya Allah tahu itu, Pak. Bahkan tradisi filsafat itu berkembang pesat dalam tradisinya orang Kristen, terutama Kristen Katolik. Jenengan semerap namanya Franz Magnus Suseno, Pak. Ahli filsafat Jawa, filsafat etika, orang Jerman. Saya pernah bertemu dengan beliau di Unmuh di Surabaya itu, Pak. Di sininya itu ada salib itu, Pak. Ya, serikatnya namanya SJ dia, Serikat Jesuit. Jadi ada ordo, ada kumpulan, ada SJ, Serikat Jesuit, Saverius atau apalah gitu. Jesuit itu yang sangat komental, Pak. Dia istilahnya dia tegas dalam prinsip, dinamis dalam hubungan dengan yang lain. Ini kemana-mana dia pakai ini salib ini, menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Jenengan semerap, Pak, orang kemana-mana baca Al-Quran itu gak ada kan kita, gak ada itu. Ya ini kemana-mana bawa salib di sininya SJ dia Serikat Jesuit. Dan karena dia Katolik, dia selibat, Pak. Selibat itu tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Kalau Katolik tidak boleh menikah. Pendeta Katolik tidak boleh menikah. Beda lagi dengan pendeta Protestan. Lalu, Pak, ada Kristen yang jenengan harus itu. Kok bahas Kristen tadi ya? Enggak apa-apa lah ya. Jadi gini, Pak. Komunitas Kristen menurut sejarah komunitas Kristen di Jawa Timur pertama kali itu tembundi, Pak. Di Jawa Timur di mana, Pak? Di Jombang, Ngoro, Pak. Dari Ngoro itu pindah ke Mojowarno. Jenengan semerap sahadat nipun. La ilaha illallah Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah. La ilaha illallah Yesus Kristus anake Gusti Allah. Itu pusatnya di situ, Pak. Yang sekarang pindah ke Jombang, dan karena terdesak sekarang pindah pusatnya ada di Batu. Kan ya, Batu. Pada tahun 1820-an. Makanya kalau jenengan datang ke gereja yang sangat tua, ada tulisannya Anno. A-N-N-O. Itu bahasa Belanda. Artinya tahun. A-N-O 1800, di bawahnya berarti 1800 sekian gitu. Itu bahasa Belanda, Anno. Jadi itikad kita tentang itu jelas, Pak, bahwa Nabi Isa itu meskipun disebut oleh Allah dengan ruhullah, rohnya Allah,
tidak bisa disebut sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Kholik ini, Pak. Nah, sebetulnya Pak Kholik sudah punya bukunya, Pak, ini, Pak. Kemarin dia buku karya, kalau jenengan ada kesempatan, Pak, baca bukunya Salim Afillah. Untuk yang lain ya. Ada bukunya Salim Afillah, judulnya Prophetic Education, pendidikan Nabi. Pendidikan Nabi. Atau kalau ada jenengan pendidikan yang bagus itu namanya juga Fauzil Azim, seorang psikolog. Seorang psikolog itu bagus bukunya juga, Fauzil Azim. Psikolog keluarga dia. Salim Afillah, Fauzil Azim dan yang lain-lain. Itu bagus. Oke. Mudah-mudahan Pak Kholik mau mengaji tentang itu. Tentang pendidikan cara Nabi, prophetic education. Prophet itu artinya Nabi. Jadi Nabi itu memberikan pendidikan yang kental dengan uswah hasanah, keteladanan, Pak. Dan sangat akrab dengan para sahabatnya. Coba, Pak. Sahabat tanya kepada Nabi apa tentang iman itu sampai kakinya, dungkulnya, lututnya ketemu dengan lutut. Lutut ketemu dengan lutut. Itu pendidikan Nabi itu. Lutut ketemu dengan lutut itu sangat akrab. Hampir tidak ada jarak Nabi dengan para sahabat. Nah, para sahabat tanya kepada Nabi apapun, pasti dijawab. Bahkan sahabat-sahabat perempuan yang tanya kepada Nabi pun diladeni oleh Nabi. Fatimah binti Jais itu pernah bertanya kepada Nabi soal darah istihadhah. Apakah dijawab oleh Nabi? Dijawab. Ini membuktikan bahwa Nabi itu sangat dekat dengan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai bapak atau sebagai ibu harus komunikasi dengan anak kita, Pak. Betapa banyak dari kita itu yang sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai anaknya dilupakan. Betapa banyak dari kita sibuk dengan HP dan aktivitas yang lain, sampai-sampai anak tidak mau komunikasi dengan ayahnya atau bapaknya. Itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah keteladanan di dalam hidup ini. Ini penting dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi beberapa contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan di mana kita berada. Kata pepatah Arab, jarun qabla darin. Perhatikan tetangga kita sebelum kita membangun rumah. Kalau tetangga kita misuan, katut, Pak. Enggak, tergantung lingkungan. Kadang-kadang ya, tapi tidak bisa kita nafikan bahwa tetangga itu. Jarun qabla darin. Perhatikan tetangga sebelum kita membangun rumah, Pak. Depan rumah saya di Jombang itu hampir setiap hari dandut koploan, Pak. Anak saya sampai hafal itu ya. Jadi lagu Tiara, Buka Titik Jos. Apalagi ya. Apalagi sekarang anak-anak kita TikTokan, Pak. Masya Allah, sedikit-sedikit joget megal ini ya. No, itu ya. Dari jarun qabla darin, perhatikan tetangga kita sebelum kita membangun rumah. Tetangga, kawan dan yang lain-lain itu berpotensi besar untuk mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin, karena waktunya sudah hampir habis, saya akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang lebih baik, agama kami agama yang baik, karena dia adalah tameng bagi kami. Jadikanlah kehidupan di dunia ini lebih baik bagi kami, karena di dunia inilah kami hidup. Jadikanlah akhirat kami akhirat yang lebih baik, karena di akhirat kelak kami akan kembali kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini kebaikan dari segala kebaikan, dan jadikanlah kematian kami istirahat dari segala keburukan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.